Selamat pagi Tante, tugas sekolah minggu. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih Tante. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Halo adik-adik, selamat pagi. Siapa yang sudah siap beribadah hari ini? Semuanya sudah siap ya? Yuk kita semua bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pada hari ini. Mari kita bersaat teduh.
Kita akan berdoa, semuanya sikap berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada setiap kami untuk boleh lagi kembali beribadah online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin setiap kami, biarlah kami memiliki kesungguhan hati untuk ibadah pada pagi ini. Tuhan yang pimpin setiap kami, dan Tuhan yang juga memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih tetap bangkit berdiri ya adik-adik. Coba lihat, apakah pagi ini matahari bersinar terang? Dengar gak burung-burung berkicauan? Semua ciptaan Allah pakai untuk memuliakan namanya. Kita juga mau memuliakan Allah dengan memuji Tuhan yang Esa. Yuk dengan semangat kita naikkan pujian Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Silahkan duduk. Adik-adik, coba pegang telinganya. Ada nggak telinganya? Semuanya punya telinga ya. Kalau mama panggil kamu, kamu dengar nggak? Langsung dijawab nggak? Dijawab ya. Kalau mamamu ajak pergi jalan-jalan, kamu mau ikut nggak? Mau dong, mau ikut pergi jalan-jalan dong. Begitupun juga, jika Tuhan memanggil kita, kita harus dengar-dengaran akan firman Tuhan dan mengikuti perintah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita nyanyikan pujian Tuhan Panggilku Dengar. Tuhan panggilku dengar. Tuhan panggilku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Tuhan panggilku dengar. Tuhan panggilku ikut. Tuhan panggil namaku, Tuhan pimpin hidupku. Ku mau jawab, ku mau ikut Tuhanku. Adik-adik tahu nggak? Sebenarnya Allah akan pimpin kita kemana sih? Ya tentu saja ke tempat yang lebih indah dari dunia ini. Loh, bukannya dunia ini sudah indah ya? Iya, tapi dunia ini penuh dengan orang-orang berdosa. Maka dari itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus dosa-dosa kita. Supaya kita juga dapat masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Yuk kita nyanyikan Hatiku Gelap dengan Dosa. Hatiku gelap dengan dosa, hingga masuklah juru selamatku, menyucikannya dengan darahnya, jadi seputih salju. Nanti aku akan berjalan di jalan emas
firman Tuhan akan menuntun kita supaya kita hidup di jalan yang benar. Dan kita pun mau minta pimpinan Tuhan supaya kita tidak berjalan sendiri dan hilang arah. Mari kita bangkit berdiri kembali. Kita nyanyikan Ku Tak Dapat Jalan Sendiri. Semuanya sikap berdoa, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Bapa karena Tuhan telah memimpin kami selama menaikkan pujian kepada Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong setiap kami, biarlah kami memiliki hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga yang memimpin setiap yang hambanya yang akan memberikan firman Tuhan. Biarlah apapun yang diberitakannya dapat menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali ya. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Puji nama Tuhan. Bersyukur untuk pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk dapat beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Dan semoga kebaktian sekolah minggu ini bisa cepat bertatap muka ya. Seperti di beberapa sekolah, kan di antara kalian sudah ada ya yang bertatap muka. Ya, kita berdoa biar semuanya itu bisa kita lakukan. Puji nama Tuhan. Anak-anak, Tante mau nanya nih. Di sini siapa yang punya keluarga besar? Atau keluarga inti deh? Wah, pasti punya ya keluarga inti. Nah, keluarga inti tuh siapa aja sih? Ada mama, ada papa, kakak, dan adik. Wah, itu adalah keluarga inti. Nah, sekarang kalau keluarga besar itu terdiri dari siapa aja? Ayo, bisa sebutkan? Iya, betul. Ada kakek, ada nenek, ada paman, bibi, dan sepupu. Nah, itu semua adalah keluarga besar. Nah, hari ini kita akan belajar ya tentang seseorang yang menjadi bapak dari suatu keluarga yang besar. Nah, kalian mungkin pernah dengar atau kalian tahu siapa ini orangnya? Ayo, siapa? Ah, betul. Bapak Abraham. Bahkan ada lagunya ya.
Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Berarti banyak sekali keluarganya. Nah, Bapak Abraham adalah seorang bapak yang lahir di kota Ur di Mesopotamia. Tetapi masa tuanya ia hidup bersama istrinya yaitu Sarah di Haran. Suatu hari Allah berfirman kepada Abraham. Katanya, pergilah ke negeri Kanaan, ya, dan bawalah semua sanak saudaramu, istrimu, ya, dan pergi dari rumah bapamu, dan aku akan menunjukkan kepadamu negeri yang akan kutunjukkan. Yang tadi apa? Kanaan. Ya, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang sangat besar. Ya, dan aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Nah, anak-anak, saat Abraham mendengarkan perintah Allah ini, apa sih yang dilakukan Abraham? Apakah dia percaya begitu saja atau ragu-ragu? Wah, Bapak Abraham terkenal dengan Bapak yang sangat taat. Dia percaya dan dia taat kepada Allah. Walaupun saat itu usia Bapak Abraham ini tidak muda lagi ya. Tidak seperti kalian yang masih muda-muda atau tante juga masih muda loh ya. Nah, ketika kita harus berpergian gitu ya. Kebayang gak kalau misalnya kita udah tua disuruh pergi yang jauh gimana? Wah, pasti jadi beban ya. Kamu tahu saat itu Bapak Abraham berusia 75 tahun ketika Allah memanggilnya. Tetapi dengan rela hati Bapak Abraham dan istrinya Sarah, Lot, keponakannya dan juga hambanya serta kemahnya dan semua ternaknya. Mereka pergi meninggalkan Haran. Mereka pergi ke Kanaan. Mereka mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Dan sampai pada akhirnya mereka sampai di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan sesampainya di sana, ya, Allah kembali berfirman kepada Abraham. Ya, dia berkata, Allah berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Itu berarti Allah memberikan tanah Kanaan ini kepada anak dan cucunya. Ya. Sampailah Bapak Abraham ini di sebuah kota yang namanya Sikem. Lalu Abraham pun mendirikan mezbah pertamanya. Di sana ya, Abraham tahu bahwa ini adalah tanah Kanaan milik Allah dan ia bersyukur. Sebab itu dia memuji Allah atas penyertaannya di sana. Sesudah itu Abraham dan keluarganya berpindah tempat kembali, yaitu di dekat Betel. Sekali lagi Abraham juga memindahkan kemahnya dan juga membangun mezbah untuk berdoa. Anak-anak, Allah menyertai perjalanan Bapak Abraham dari suatu tempat ke tempat lainnya. Sampai suatu hari persediaan makanan mereka tidak cukup lagi untuk mereka. Ya, dan akhirnya Bapak Abraham dan seluruh keluarganya harus berpindah ke Mesir. Untuk apa? Untuk mendapatkan makanan. Ya, dan sampai di Mesir mereka pun mendapatkan makanan. Dan beberapa waktu kemudian mereka kembali lagi ke Kanaan. Dan saat itu ada yang terjadi kepada Bapak Abraham dan Lot. Kenapa? Ternyata mereka itu harus berpisah. Wah, kenapa ya yang selama ini bersama tahu-tahu harus berpisah? Karena ternyata hamba-hamba mereka, hamba dari Bapak Abraham dan juga hamba dari Lot ini bertengkar. Jadi mau gak mau mereka harus berpisah. Bapak Abraham ini tinggal dekat Betel dan Sikem, sedangkan Lot pindah
ke Sodom. Tetapi Abraham tetap beriman dan dia juga tetap taat kepada Allah. Karena dia tahu Allah akan menyertai Abraham. Dan Abraham pun mengerti Allah pasti akan menyertai dia. Ya, pada saat masa-masa sulit ataupun pada saat masa mudah. Nah, pada suatu malam Allah kembali berfirman mengingatkan dia akan penyertaan dan janjinya. Allah berfirman kepada Abraham. Anak-anak nanti bisa melihat ya di dalam Alkitab, yaitu di dalam Kejadian 15 ayat 1 sampai 21. Kalian nanti bisa baca lagi perjanjian Allah ya dan juga penyertaan Allah terhadap Abraham. Di sini Allah berfirman, Allah berkata, "Jangan takut. Jangan takut. Aku akan melindungimu dan kamu akan mendapatkan hadiah yang besar." Dan Abraham pun apa yang dikatakan saat itu? Abraham berkata, "Bagaimana engkau akan menepati janjimu? Ya, aku akan dijadikan bangsa yang besar. Engkau akan memberkatiku dan membuatku menjadi bangsa yang besar. Aku sendiri ini sudah tua, Tuhan, ya, dan aku pun belum mempunyai anak." Saat itu Abraham berkata kepada Allah. Kemudian Allah memimpin Abraham untuk keluar dari tendanya. Abraham dibawa oleh Allah untuk melihat ke langit. Apa sih yang biasanya dilihat di langit kalau malam hari? Ayo, ada yang bisa tahu? Betul, ada bintang, ada bulan. Nah, tapi saat ini ya Allah berkata kepada Abraham, "Kamu coba lihat ya jumlah bintang yang ada di langit itu." Allah bilang, "Jika kamu dapat menghitungnya, ya, coba kamu dapat menghitungnya enggak?" Gitu. Lalu Abraham pun melihat ke langit. Ya, Allah bilang, "Keturunanmu itu akan seperti bintang di langit." Ya, wah saat itu Abraham suruh lihat bintang di langit. Bingung ya, pasti apa? Wah banyak sekali gitu. Sekarang kalau tante tanya sama kalian bisa nggak ngitung bintang di langit? Tante pernah dulu ya, iseng banget. Malam-malam keluar terus liatin bintang. Wah bagus nih kelap-kelip. Dihitung sama tante. 1, 2, 3, 4, 5. Kacau. Hitung balik lagi. 1, 2, 3. Karena saking apa? Saking banyaknya dan kelihatannya sinar kecil-kecil. Jadi kita gak bisa menghitungnya. Yang kita bisa lihat cuman banyaknya bintang. Nah begitu juga Allah berkata, "Keturunanmu akan seperti bintang di langit." Allah menegaskan lagi, Allah berkata kepada Abraham bahwa ia akan mendapatkan anak dan keturunannya akan menjadi sangat banyak seperti bintang di langit. Ya, Allah berkata bukan hanya tentang keturunan Abraham, orang Yahudi, tetapi semua yang percaya dan taat kepada Allah seperti Abraham. Sekali lagi Allah mengingatkan Abraham bahwa ia akan memberikan tempat di mana Abraham sekarang tinggal dan keturunannya. Ya, Allah berjanji, "Aku akan memberikan negeri ini kepadamu, keturunanmu dari sungai Mesir sampai ke sungai Efrata." Dan Abraham pun percaya kepada Allah. Dia percaya Allah akan menepati janjinya. Ya, suatu hari dia pasti akan memiliki keturunan. Dia akan memiliki anak dan bangsanya akan memiliki tanah. Ya, Bapak Abraham adalah seorang teladan bagi kita. Dia sangat mengasihi Allah. Dia begitu taat kepada perintah Allah dan dia juga percaya akan janji Allah. Anak-anak, tetapi Abraham juga sama loh, seperti tante dan kamu semua yang memiliki hati yang berdosa dan perlu diselamatkan. Namun Abraham
ingat akan janji Allah. Ya, ingat akan janji Allah dan kita pun harus demikian. Allah berjanji kepada kita. Apa sih janji Allah kepada kita? Yaitu Allah akan mengutus juru selamat melalui keturunan Abraham. Siapakah itu? Kita pasti tahu juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia. Untuk apa? Menebus dosa-dosa kita semua. Siapa aja? Semua orang yang percaya, termasuk kamu dan tante. Dia memberikan kepada setiap anaknya, yaitu hati yang baru, supaya kita dapat mengasihi Allah dan juga kita mau menaati. Kita akan baca Alkitab, yaitu tante minta semuanya dari Yohanes 14 ayat 21. Ya, kita baca bersama-sama. Tante tunggu ya. Yang belum membukanya, kita akan baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. Ya, 1, 2, 3. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, anak-anak, kalau kita melihat firman yang barusan kita baca, ya, kita dapat menemukan perintah Allah di mana? Di mana kita bisa dapat menemukan perintah Allah? Ada yang tahu? Jawabannya ada di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab kita dapat menemukan semua perintah Allah, apa yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita. Nah, dan bagaimana kita dapat melakukan perintah Allah itu? Ya, yaitu dengan membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan nasihat orang tua, mendengarkan guru sekolah, mendengarkan guru sekolah minggu. Setiap orang yang taat dan percaya kepadanya akan melakukan perintah Allah. Dan mereka adalah orang-orang yang mengasihi Allah. Seperti tante dan kamu. Ya, karena sampai saat ini kita hidup, ya, karena apa? Karena anugerah Allah yang menyertai kita. Bukan karena kekuatan kita ya. Wah, saat ini kita ada nih di dunia. Kita ada di sini karena kekuatan kita. Bukan. Kita ada di sini. Kita masih diberi kehidupan. Kita masih diberi nafas. Kita bisa dapat bersekolah. Kita masih dapat diberi kesehatan. Semua ini karena anugerah Allah yang menyertai kita. Dan kita harus bersyukur juga terlebih untuk Yesus Kristus yang sudah hadir di dalam hidup kita. Dia yang sudah merelakan hidupnya untuk menebus dosa kita, menyelamatkan kita. Dan bukan itu saja, Yesus juga membantu kita agar kita dapat mengerti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sehingga kita boleh semakin mengenal Dia. Puji nama Tuhan, firman Tuhan hari ini tidak tante panjangkan, tapi kita mau belajar dari ketaatan Bapak Abraham bahwa dia adalah seorang bapa yang taat dan percaya kepada setiap janji Allah. Begitupun kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, Allah yang sudah memberikan janjinya itu kepada kita. Saat ini kita bukan lagi anak-anak yang tersesat, tetapi kita adalah anak-anak yang sudah diselamatkan. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami sudah kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh diingatkan kembali. Kami mempunyai Bapa yang begitu luar biasa, menjadi teladan kami Tuhan, yaitu Bapak Abraham.
seorang Bapa yang taat kepada Engkau, seorang Bapa yang percaya kepada Engkau. Begitupun juga kami Tuhan, saat ini kami sudah menerima Engkau sebagai juru selamat kami. Kami mau Tuhan taat dan percaya terus kepada Engkau Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh terus dibaharui Tuhan. Dan jadikanlah kami anak-anak-Mu Tuhan yang senantiasa boleh terus memuliakan nama Engkau Tuhan. Dan berikanlah juga kepada kami ketaatan Tuhan, agar kami boleh semakin hari semakin menyenangkan hati Engkau dan mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Doa ini kami alaskan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Anak-anak, udah lama ya Tante gak kasih aktivitas ya. Dulu waktu pas Tante firman Tuhan, Tante gak kasih tugas sama kalian. Hari ini Tante akan kasih tugas ya. Tadi kita sudah baca Alkitab dari Yohanes 14 ayat 21. Ini boleh menjadi ayat hafalan buat kita, tapi tugasnya yaitu Tante ingin kalian membuat ayat ini ya, ditulis bebas. Mau di kertas HVS, di kertas karton atau di kertas apapun gitu ya. Nah, kertas ini kalian boleh tuliskan. Untuk apa? Supaya kalian bisa mengingat ayat ini ya, bisa menjadi panduan buat kalian. Karena kata-katanya begitu luar biasa. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kamu mengasihi Allah? Tante mengasihi Allah? Kita semua mengasihi Allah ya. Buat di secari kertas atau karton, ditulis dan boleh dihias. Lalu sesudah selesai baru kalian fotokan ya. Sudah selesai difoto, kirimkan ke grup Sunday School. Ya, puji nama Tuhan. Sampai ketemu di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan telah memanggil kita sebagai anak-anaknya. Sehingga kita juga harus mau belajar mengenal Tuhan. Gimana caranya? Yaitu dengan rajin membaca Alkitab. Berikut pembacaan Alkitab untuk 1 minggu ke depan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Minggu kemarin kita sudah belajar satu lagu baru ya. Apa judulnya ya? Iya, Tuhan ingat daku. Seperti Allah mengingat Nuh dan Abraham, Dia juga mengingat kita sebagai anak-anaknya. Yuk kita pelajari lagu ini kembali, Tuhan ingat daku. Bila ku ditimpa bahaya, jalan penuh duri serigala, ada ingatan indah, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, ku tak takut Tuhan serta bahkan ingat daku. Meski menderita susah, khawatir kalau tak berdaya, segalanya ingatkan daku, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, Tuhan ingat daku, ku tak takut Tuhan serta bahkan ingat daku. Biar
Untuk adik-adik yang ingin memberikan persembahan ke gereja, karena sekarang masih ibadah secara online, kalian bisa titip uangnya ke orang tua yang ke gereja. Atau tabungkan uangnya sampai nanti adik-adik diperbolehkan datang ke gereja. Setelah ibadah selesai, kita akan bertemu kembali di Zoom meeting jam 11 siang. Jadi jangan lupa ikut ya. Terus semangat dalam berdoa dan jangan lupa doakan untuk teman-teman yang sedang mendapatkan vaksin. Berdoa juga supaya pandemi segera berakhir kita dapat beribadah secara onsite. Jaga kesehatan ya semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.